Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Febriana Lukman dengan NIM 23110-127 dari tingkat 3A, Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, di sini Dila akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan reaksi bencana dengan dosen pembimbing Pak Tasman. Apa itu bencana? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ialah jenis-jenis bencana. Yang pertama ialah bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Selanjutnya ialah bencana non-alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan non-alam. Contohnya seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contoh yang marak-marak pada saat ini atau tahun sebelumnya ialah wabah penyakit COVID-19. Selanjutnya ialah bencana sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya seperti konflik antar kelompok, konflik antar komunitas masyarakat, dan lain-lain. Setelah kita membahas tentang bencana, kita harus mengetahui langkah-langkah bagaimana mengantisipasi atau mengupayakan dari bencana tersebut dengan mengetahui mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menghapuskan kerugian serta korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural, di mana merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya seperti pembangunan rumah pompa air yang ada di Jakarta. Fungsi utama rumah pompa air tersebut untuk memindahkan air dari saluran ke saluran lainnya dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya luapan air karena aliran air yang tidak lancar. Dengan kata lain, rumah pompa air merupakan salah satu media yang dapat untuk digunakan mengatasi terjadinya bencana dan untuk membantu mempercepat aliran air. Selanjutnya ialah mitigasi non-struktural, merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Prinsip-prinsip mitigasi bencana. Prinsip mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di antaranya, satu adalah bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya. Selanjutnya, upaya mitigasi itu kompleks, saling tergantung dan melibatkan banyak pihak. Selanjutnya ialah upaya mitigasi aktif lebih efektif dibanding upaya mitigasi pasif. Selanjutnya ialah upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui perubahan situasi. Tahapan mitigasi dan pencegahan bencana. Pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksanaan. Yang keempat, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Yang kelima, membangun posko siaga bencana. Yang keenam, mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Sistem penanggulangan bencana terpadu, di mana memiliki dasar hukum. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kepala BPBD berwenangan mengarahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi atau lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan atau Kepala BPBD mempunyai kewenangan. Pertama, menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa. Yang kedua, menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan. Yang ketiga, memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi. Yang keempat, mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik ataupun pribadi. Yang kelima, memerintahkan kepada pimpinan instansi lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas ataupun menutup serta membuka pintu air. Instansi lainnya seperti Basarnas, TNI, Polri, Kemenku, Kemenkes, dan Kemensos.
Landasan penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ialah azas penanggulangan bencana. Di antaranya ialah A. Kemanusiaan, B. Keadilan, C. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang D. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian, yang E. Ketertiban dan kepastian hukum, yang F. Kebersamaan, yang G. Kelestarian lingkungan, dan yang H. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu A. Cepat dan tepat, yang B. Prioritas, koordinasi dan keterpaduan, yang C. Berguna dan berasa guna, yang D. Transparansi dan akuntabilitas, yang E. Kemitraan, yang F. Pemberdayaan, yang G. Non-diskriminatif, dan yang H. Non-proliferasi. Tujuan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan sudah ada. Yang ketiga, menjamin keselenggaranya penanggulangan bencana serta secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang kelima, mendorong semangat gotong royong, ketidaksetiawanan dan kedermawanan. Dan yang keenam, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem penanggulangan nasional bencana, di mana di dalam suatu sistem penanggulangan bencana harus terpola dan terpadu. Ada dasar hukum yang mana sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya adanya legislasi, kemudian perencanaan, kelembagaan, dan bagaimana pendanaannya, serta bagaimana pengembangan kapasitas. Yang terakhir, penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, tahap pra-bencana, yang meliputi dua tahap. Yang pertama, dalam situasi tidak terjadinya bencana. Di antaranya meliputi perencanaan penanggulangan bencana, yang B. pengurangan risiko bencana, yang C. pencegahan, yang D. pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang E. persyaratan analisis risiko bencana, yang F. pelaksanaan dan penegakan bencana tata ruang, yang G. pendidikan dan pelatihan, dan yang H. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Selanjutnya ialah dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Di antaranya, pada situasi ini diperlukan adanya kegiatan-kegiatan. Yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua, peringatan dini. Yang ketiga, kegiatan mitigasi bencana saat tanggap darurat, di mana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang keenam, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Di dalam saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat itu dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Pasca bencana, di mana terbagi atas dua tahap. Yang pertama, rehabilitasi, merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang kedua, rekonstruksi, di mana rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Mekanisme penanggulangan bencana, di mana mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di mana di sini dapat ada digambar ialah yang pertama, koordinasi pelaksanaan, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang ini sebelum. Yang kedua, koordinasi komando pelaksanaan, di mana yang ini pada tahap tanggap darurat, ini pada saat terjadinya bencana. Yang koordinasi pelaksanaan, yaitu pemulihan, ini setelah terjadinya bencana. Proses penyusunan rencana penanggulangan bencana. Secara garis besar, proses penyusunan rencana penanggulangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan dan pengkajian bahaya. Yang kedua, pengenalan kerentanan. Yang ketiga, analisis kemungkinan dampaknya bencana. Yang keempat, pilihan tindakan penanggulangan bencana. Yang kelima, mekanisme penanggulangan dampak bencana. Dan yang terakhir, alokasi tugas dan peran instansi. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, bahaya, dan kerentanan. Jenis-jenis ancaman bahaya yang terdapat di wilayah atau daerah yang diperoleh dari data kejadian bencana di daerah yang bersangkutan. Yang pertama, gempa bumi, yaitu bencana yang dapat ditimbulkan oleh gempa bumi ialah berupa kerusakan atau kehancuran bangunan. Kemudian konstruksi prasarana fisik, letusan gunung api. Pada letusan gunung api, bencana dapat ditimbulkan oleh jatuhan material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu api, dan bencana sekunder berupa aliran lahar. Ialah banjir, di mana Indonesia adalah daerah rawan banjir, baik karena alam maupun manusia. Hampir semua jenis bencana terjadi di Indonesia. Yang paling dominan adalah banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Banjir sebagai fenomena alam terkait
baik dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor, yaitu hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budaya, dan pasang surut air laut. Selanjutnya ialah tsunami, di mana tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api, dan bawah laut atau longsoran di laut. Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar dari lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu ini terjadi gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing. Kekeringan merupakan bahaya yang sering dialami di wilayah Indonesia di setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditenggarai akibat rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Epidemi dan wabah penyakit. Wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan terkena berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian, contohnya seperti wabah flu burung. Kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan industri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif atau nuklir, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda. Biasanya di sini. Pengertiannya ialah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan menyebutkan triase adalah proses khusus membina pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan. Tujuan triase yang pertama mengidentifikasi dengan cepat kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Yang kedua, mengkaji keparahan dan kegawatan dari masalah yang dialami pasien saat ini. Yang ketiga, memastikan bahwa pasien diberikan tindakan sesuai urutan dari prioritas yang telah ditentukan. Yang kelima, memastikan pemberian tindakan tepat dan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa pasien yang dikaji sudah sesuai urutan kegawatan dan tempat rawatan. Prinsip triase. Prinsip triase adalah pemberlakuan sistem prioritas dengan penentuan atau penyeleksian pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul. Berdasarkan satu, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit. Yang kedua, dapat mati dalam hitungan jam. Yang ketiga, trauma. Yang keempat, sudah meninggal. Metode triase, di mana metode yang sering digunakan pada saat ini ialah metode simple triase dan rapid treatment atau disebut dengan STAR. Di mana metode STAR adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Yang pertama ada warna merah, yang kedua ada warna kuning, yang ketiga ada warna hijau, dan yang keempat ada warna hitam. Selanjutnya penggunaan labelisasi warna pada triase. Yang pertama emergensi atau warna merah, di mana merupakan prioritas tertinggi atau yang pertama, di mana korban ini merupakan korban yang sangat gawat darurat serta mengancam jiwa atau tubuh akan mengalami kecacatan jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Contohnya seperti henti napas, kemudian henti jantung, lalu cedera kepala yang mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya ialah labelisasi warna kuning atau aryan, di mana warna kuning ini ialah prioritas yang kedua, di mana korban gawat darurat atau darurat yang tidak dapat dimasukkan prioritas tertinggi maupun prioritas sedang, di mana contohnya seperti pasien mengalami fraktur atau patah tulang. Selanjutnya ialah cedera kepala yang masih pasiennya dapat sadar. Selanjutnya ialah warna hijau atau non-aryan, di mana warna hijau ini ialah prioritas sedang atau prioritas yang ketiga, di mana korban tidak darurat, artinya korban tidak membutuhkan tindakan yang segera. Contohnya seperti luka bakar yang kecil atau yang sedikit, kemudian cedera yang kecil yang dapat diobati dengan sendiri. Selanjutnya ialah warna hitam atau prioritas keempat, di mana prioritas ini tidak perlu kita prioritaskan sebab di mana contoh pasiennya ialah pasien meninggal, di mana pasien ini tidak dibutuhkan untuk tindakan yang akan kita berikan. Algoritma metode simple triase and rapid treatment atau STAR, di mana bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar algoritma pada metode STAR yang dapat dijelaskan. Pertama, kita melihat apakah pasien tersebut dapat melakukan ambulasi atau mobilisasi, seperti dapatkah korban tersebut berjalan dengan sendirinya atau tidak. Kalau dapat berjalan dengan sendirinya, maka korban tersebut masuk ke dalam kategori triase berwarna hijau. Selanjutnya, apabila korban tersebut tidak dapat berjalan, maka kita cek atau melihat airway atau pernapasannya. Bila kita melihat pasien tidak bernafas, maka kita memberikan bebasan jalan nafas, contohnya seperti memberikan oksigen. Apabila tindakan tersebut telah kita berikan, kita lihat kembali apakah pasien tersebut sudah dapat bernafas atau tidak. Bila korban tersebut tidak bernafas, maka korban tersebut masuk ke dalam kategori triase berwarna hitam. Bila pasien atau korban tersebut dapat bernafas, maka masuk ke dalam triase kategori berwarna merah.
Setelah kita mengevaluasi pernapasan atau breathing-nya, kita melihat kemajuan atau berapa kali korban bernafas dalam 1 menit. Bila kita mendapatkan korban bernafas 30 kali per menit lebih, maka korban tersebut masuk ke dalam kategori triase berwarna merah. Bila kita dapat korban bernafas 30 kali per menit kurang, maka kita mengecek perfusinya dengan cara melakukan CRT di ujung-ujung jarinya. Bila kita mengecek CRT di ujung-ujung jari lebih dari 2 detik, maka korban tersebut masuk ke dalam kategori triase berwarna merah. Bila kita mengecek CRT di ujung-ujung jarinya kurang dari 2 detik, maka kita harus mengecek kesadarannya dengan cara ada 2 cara. Yang pertama, kita dapat melakukan tindakan perintah yang sederhana, contohnya seperti menyuruh menggerakkan tangan, mengangkat tangan, atau menggerakkan jempol. Setelah kita memberi perintah, apakah pasien tersebut dapat melakukannya, maka korban tersebut masuk ke dalam triase kategori warna kuning. Bila korban tersebut tidak dapat melakukan perintah sederhana tadi, maka korban tersebut masuk ke dalam kategori berwarna merah. Proses triase. Yang pertama, pasien datang diterima tenaga kesehatan di ruang gawat darurat atau ruang tindakan. Bila jumlah pasien lebih dari kapasitas ruangan, maka triase dapat dilakukan di ruang gawat darurat atau ruangan tindakan. Yang kedua, penilaian dilakukan secara singkat dan cepat untuk menentukan kategori kegawat daruratan pasien oleh tenaga kerja dengan cara yang A menilai tanda vital dan kondisi umum pasien, yang B menilai kebutuhan medis, yang C menilai kemungkinan bertahan hidup, yang D menilai bantuan yang memungkinkan, yang E memprioritaskan penanganan definitif. Yang ketiga, mengkategorikan status pasien menurut kegawat daruratannya, apakah masuk ke dalam kategori merah, kuning, hijau, atau hitam berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup. Yang keempat, bagi puskesmas atau klinik yang melayani pasien saat terjadinya bencana alam ataupun kejadian bencana lainnya yang menyebabkan pasien dalam jumlah banyak, penggunaan tag triase atau pemberian label pada pasien perlu dilakukan.